Halo semuanya, selamat datang di DLG Channel ya. Dan kita akan baca kitab lagi. Dan ini adalah bukan seri, kita ke hari ini kitab ini aku di hari Sabat ini, hari Sabtu ini aku nggak lanjutin dulu. Walaupun teman-teman tahu kalau ini adalah Plus LGW recording yang ke-50. Walaupun ini bukan lanjutan dari seri LASA atau LASA, atau yang bersingkat yaitu Langkah Selamat. Tapi sini aku kan kasih yaitu adalah ada video khusus untuk buku baru aku, yaitu buku Belajar Alkitab. Mungkin saat teman-teman nonton video ini teman-teman belum bisa buka video ini, bukunya ini, tapi nanti akan ada mungkin besok, hari Minggunya, atau hari ini juga. Dan bukunya udah selesai, tapi ada sesuatu yang perlu aku bikin dulu. Dan sini adalah kita akan belajar arti dari Yesaya 28 ayat 10 atau Yesaya 28 ayat yang 10 KJV, oke? Nah, jadi di sini kita teman-teman nanti kalau sudah baca videonya, teman-teman pasti sudah tahu kalau ada ini, yaitu ada di bab yang ke berapa itu? Babnya yang kedua kalau nggak salah. Ini adalah bab yang kedua dan teman-teman bisa baca itu, dan ada penjelasan tentang Yesaya 28 ayat 10. Dan di situ Yesaya 28 ayat 10, di situ kita tahu caranya belajar. Dan di buku itu dibolehin disuruh untuk lengkapnya nonton video ini. Jadi seperti itu. Nah jadi sekarang kita akan masuk ke pelajarannya. Oke, jadi di sini di ayat Yesaya 28 ayat 9 sampai 10, teman-teman di sini bisa lihat kalau 9-10 ini, kalau kamu mau mengajar orang pengetahuan dan membuat orang mengerti doktrin, kamu harus itu mengajarnya itu dengan ayat 10, yaitu dengan prinsip demi prinsip dan garis demi garis, dan dikit di sini dan dikit di situ. Sebenarnya ini sudah aku pakai di dalam pengajaranku yang biasanya. Yang aku biasanya ngajarin teman-teman itu, yang ngasih tahu teman-teman itu, ya caranya kayak gini. Cuma yang nggak ada sih cuma line upon line ini atau garis demi garis, karena garis demi garis ini untuk dipakai saat nubatan garisnya ini dan garisnya ini, dan itu semua bersangkut paut dengan Ekklesiastes 1 ayat 9, yaitu bahwa semua yang di bawah matahari gak ada yang baru di bawah matahari. Artinya garisnya ini sama dengan garisnya ini. Jadi walaupun tahunnya beda, tapi ini sama, karena gak ada yang baru di bawah matahari. Ya memang dulu pernah ada, tapi itu gak ada yang baru. Sekarang gak ada yang baru. Itu udah pernah dulu ada. Teman-teman, ada bencana alam, itu dulu udah pernah ada. Kecuali nanti yang di akhirnya ya. Ya pokoknya itu. Dan untuk aku penjelasan yang lebih ya, untuk penjelasan lebih lagi. Dan aku tahu kalau ini gak akan sampai 10 menit, jadi gak apa-apa. Lalu karena kita akan jelasin prinsip dan prinsipnya ini, jadi di pelajaranku itu ada istilahnya itu yang menyambungkannya itu. Misalnya pelajaran LASA ini yang kemarin itu, yang part yang pertama kemarin Kamis ya, maksudnya tanggal 7 itu dibilang kalau dia ada Son of Man, dan dia ada Son of Man, dan sini jembatannya kan harusnya ada Son of Man juga. Itu kalau itu kalau kata-kata bener-bener kata. Tapi ini enggak saat kata perkata gini, konsepnya aja. Karena kalau kita pikir anak dari Adam, dan Adam itu adalah manusia, dan memang Adam itu artinya manusia, dan juga Adam itu adalah manusia juga. Kalau hanya saudara anaknya Adam, artinya dia juga
dia adalah anak manusia. Karena dia memang dilahirkan oleh Maria, yaitu manusia, yang adalah keturunan dari Adam. Dan jangan lupa dia juga adalah anaknya Bapa, anaknya Tuhan yang ada di surga itu, yang kita sembah. Dan jadi ini adalah kata jembatan yang menjembatani dua ayat ini, walaupun ini hanya prinsipnya aja, prinsip yang sama. Dan di sini, dan kalau sekarang ini faith menjadi faith, dan ini the faith juga. Nah ini kan yang ayat keduanya kan untuk membuktikan kalau kedatangan Tuhan Yesus yang pertama kali itu juga mencari iman. Nah, ini juga sebenarnya yang bukti untuk tentang itu banyak juga. Teman-teman kalau mau tahu yang lagi ini, tulis saja Centurion di Alkitab ya, di Alkitab terserah mau lewat mana, seperti ini tulisannya. Dan lalu yang kedua, prinsip yang kedua yang aku udah pakai, yaitu adalah sedikit di sini dan sedikit di situ. Maksudnya gimana? Ya, karena biasanya orang-orang itu kayak baca pasalnya semuanya. Lukas 14 dibaca semuanya. Tapi itu enggak 18 ya maksudnya. Semuanya itu enggak salah, tapi yang belajar Alkitabnya sebenarnya itu diambil sedikit-sedikit, atau istilahnya itu satu ayat ya, 2 ayat pun juga boleh, tapi pokoknya itu diambil sedikit-sedikit, gak semuanya langsung. Tapi saat semuanya itu boleh juga. Dan aku ada di seri Bible telling ya, storytelling itu, walaupun ada satu video saja yang jelasin Tuhan Yesus yang saat dia berdoa. Oke. Lalu di sini ada garis demi garis. Oke. Karena mungkin teman-teman perlu contoh apa sih artinya garis demi garis atau nubuatan itu, contohnya kayak gimana? Aku kasih contohnya. Aku pikir misalnya itu di cerita pertama ada Musa ini dia memimpin bangsa Israel, dia memimpin. Lalu ada penggantinya, yaitu adalah Yosua. Jadi konsepnya itu adalah ada yang pertama dan lalu ada yang setelahnya, atau ada yang selanjutnya untuk menggantikan yang sebelumnya gitu. Atau misalnya ini ada yang awalnya dulu dan nanti ada yang keduanya. Lalu setelah itu di hari setelahnya, di tahun-tahun setelahnya, di zaman setelahnya, zaman Elia adalah yang pertama. Lalu yang selanjutnya, nabi selanjutnya adalah Elisa, bukan Elia, tapi Elisa. Jadi itu konsepnya sama, garis demi garis. Ada garisnya dari Musa, lalu ada penggantinya Yosua, itu garisnya, jangka waktunya. Lalu dari Elia digantikan oleh Elisa. Dan itu pokoknya adalah konsepnya adalah ada yang pertama, lalu ada yang kedua, atau ada yang selanjutnya. Dan kalau kita lihat lagi setelahnya, yang paling aku ingat adalah di Yohanes, yaitu atau Yohanes Pembaptis, yang dia bilang bahwa akulah yang pertama, atau aku yang membuka jalan untuk dia yang aku nggak bisa, bahkan aku nggak layak untuk membuka kasutnya itu. Yaitu Yohanes adalah yang pertama, dan yang pertama datang, dan Tuhan Yesus adalah yang kedua yang datang ke bumi. Iya. Jadi seperti itu. Itu adalah contoh dari Yesaya 28 ayat 10 ini, yaitu prinsip upon prinsip, line upon line, dan here a little and there a little. Itu aja teman-teman. Ternyata aku lihat lagi ini udah 9 menit dan hampir 10 menit. Pasti aku saat penutupan udah 10 menit. Dan terima kasih semuanya telah menonton video ini, dan
bisa nonton keesokan lagi harinya, dan aku akan lanjutin lagi episode yang keduanya dari seri Lasa atau Langkah Selamat. Dan listen terus bersama-sama dengan orang yang satu frekuensi, yang rendah hati dan jujur untuk mengetahui yang benar. Dan janganlah bermusuhan dan bertemanlah, karena kasih adalah kunci keselamatan juga. Dan karena Bapa memiliki kasih yang sangat besar. Oleh sebab itu, untuk teman-teman bisa mengetahui bukti-bukti saat berargumen dengan teman-teman itu, listenlah sendiri atau pribadi bersama-sama dengan Roh Kudus, yaitu Yesus tanpa tubuh. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Goodbye.